Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner, mahasiswa dan alumni berprestasi bersama PMB Udinus. Baik Wildan, apakah prospek kerjanya ketika lulus dari ilmu komunikasi Udinus? Baik, sebetulnya sangat luas gitu ya, dan pasti Mas Agus juga udah sering tuh ngejelasin ke teman-teman. Yang pasti yang secara umum prospeknya ya kalau bisa saya sebutkan mungkin terkait dengan public relation, kemudian juga di bagian-bagian kreatif seperti menjadi tim kreatif dan lain sebagainya. Kemudian baru-baru ini yang saya tahu gitu ya, yang sedang sangat hype dan demand-nya sangat tinggi, itu tuh kebutuhan anak-anak komunikasi yang punya kemampuan UX research ataupun UX writer. Jadi itu kalau misalkan kita buka aplikasi, itu kan ada kira-kira tulisannya kadang ada e-commerce yang check out, ada yang pesan sekarang. Nah, itu tuh anak-anak komunikasi yang kerja di bagian UX writer tuh yang ngurusin kayak gitu-gitu, Kak. Jadi sebetulnya itu demand-nya sangat tinggi sekali sekarang ini. Oke, jadi itu sangat dibutuhkan ya, kekinian begitu ya? Sangat-sangat kekinian. Sangat-sangat kekinian. Kalau sistem informasi, Yunia? Sama seperti Kak Wildan ini, saya juga mengikuti tren saat ini. Jadi kan tren saat ini itu lagi banyak-banyaknya mencari pekerja di dunia data analis, data science, data engineer. Sedangkan di studi sistem informasi ini sendiri kan berhubungan dengan manajemen dan teknologi. Nah, cocok tuh untuk yang di data analis, sehingga saya lebih memilih di data analis. Baik, Mas Agus, tadi kita sudah mendengar ceritanya Wildan, Yunia. Ini kalau calon mahasiswa bingung, gimana Mas Agus? Mas Agus sih sepertinya tugasnya mengarahkan, saya cocoknya di mana ya? Silakan. Betul. Mas. Jadi memang selalu kita tekankan kalau memilih program studi itu sebisa mungkin sesuai dengan passionnya. Saya yakin Yunia sama Mas Wildan ini juga sesuai passion gitu. Karena sering kita temui ya di lapangan itu, ketika kita ke sekolah itu mereka lebih cenderung banyak yang merasa salah pilih jurusan dan itu tidak kadang bisa ikut dipungkiri. teman-temannya. Betul. Nah itu bisa diminimalkan. Nah tidak bisa dipungkiri karena memang mereka itu sedang di usia-usia ini ya, puber ya, Pencarian jati diri. labil, pencari jati diri, betul. Sehingga memang masih seperti itu ya, masih suka belum jelas gitu ya keputusannya. Makanya sebisa mungkin kita arahkan untuk yang penting sesuai passion. Jadi misalnya contohnya dari IPA, ternyata nanti kuliahnya pengen berbau soshum ngambilnya. Yang dari IPS, kebalikannya berbau saintek gitu, yang berbau IPA. Lalu yang dari SMK, jurusan apa misalkan ya, tidak mau meneruskan keahliannya itu, tapi memilih ke keahlian lain, karena memang dia merasa tidak cocok. Nah itu banyak sekali. Nah di Udinus mengakomodir itu, sehingga ketika masuk Udinus, teman-teman tidak perlu khawatir, Mas saya IPA gitu ya. Berarti nggak boleh ngambil jurusan akuntansi dong misalkan. Tidak terlalu saklek Iya, begitu ya, apalagi ada MBKM ya sekarang. Betul, MBKM, Merdeka Belajar itu kan, sehingga harapannya ketika pilihannya sesuai dengan passion, itu memang nanti kuliahnya bisa konsisten dan bisa menghasilkan nilai yang baik gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan, karena memang sesuai dengan keinginan gitu, sesuai dengan hatinya gitu ya, apa yang dikatakan oleh ini ya, perasaannya itu. Isi hati, suara hati betul, begitu ya. Jadi ikuti itu. passion ya, Iya, adik-adik calon kuncinya mahasiswa. itu, Kuncinya itu. Baik, ini yang tidak kalah pentingnya adalah organisasi. Nah, ini biasanya dengan organisasi ini lebih matang begitu. Wildan ada pengalaman di Udinus untuk organisasi? Iya, saya kebetulan dulu ikut organisasi pers kampus, Warta Dinus, sampai saya pernah menjabat juga sebagai ketua organisasinya gitu. Oke, apa cerita yang bisa dibagikan kepada adik-adik? Sebetulnya kalau dari saya sendiri, pengalaman untuk berorganisasi itu tadi gitu ya, itu melatih saya untuk membangun jaringan, kemudian juga melatih mental saya gitu kan. Karena mungkin organisasi di waktu zaman sekolah dan kuliah itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Kalau apalagi di UKM saya itu tingkatnya universitas, jadi sudah harus menghadapi orang-orang yang lebih luas lagi gitu. Iya, nah, jadi adik-adik jangan membayangkan ini sama seperti waktu di sekolah, beda begitu ya. Dan akhirnya juga pengalaman-pengalaman ini berguna gitu ya. Ketika saya lulus, saya jadi mudah juga untuk berorganisasi, mudah juga untuk berkoordinasi dengan berbagai macam tim. Dan bersosialisasi tentunya. Yunia punya pengalaman di organisasi? Kalau pengalaman di organisasi sih kebetulan tidak punya, tapi saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan skill dalam bidang coding dan bisnis analis. Misalnya seperti sekarang itu kan terdapat program Kampus Merdeka. Nah, saya mengikuti program Bangkit, program
studi independen seperti itu dan Iya. program mikro kredensial. Iya. Nah, itu kita itu diberikan suatu kelompok untuk untuk Berdiskusi. berdiskusi. Baik, itu Untuk akan memecahkan menunjang permasalahan. kompetensi Yunia Iya, pastinya. Baik, menunjang Mas sekali. Agus, ini tadi sudah kita dengar ceritanya tentang organisasi. Nah, itu kalau diceritakan kepada calon mahasiswa pasti menarik ya. Apalagi Iya. kalau kita melihat UKM, ini kan Udinus juga mencetak juara-juara begitu. Ada Pratama atlet-atlet. Arhan Nah. begitu. Silakan Mas Agus. Jadi memang kita di dunia pendidikan tinggi gitu ya, memang tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi gitu kan. Seperti Yunia belum ikut organisasi, tapi Yunia punya cara lain untuk mengembangkan soft skill-nya gitu ya, dengan cara tadi ya ikut pelatihan-pelatihan atau kelas-kelas di luar yang intinya itu akan menambah pengalaman dan juga skill dari apa yang didalami oleh Yunia sendiri gitu. Nah, di Udinus itu terdapat 65, Mbak Mira ya. 65. Ekstrakurikuler kalau di sekolah Cukup namanya. Kalau banyak. di kampus namanya UKM ya, Iya. Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, Oke. harapannya apapun bakat yang dimiliki oleh mahasiswa kami, ada 15 ribuan mahasiswa itu, harapannya semuanya ada wadahnya gitu ya. Apapun itu ya, yang misal nyanyi, paduan suara, Suka musik, basket. ya basket, sepak bola dan lain sebagainya gitu ya. Sampai hal-hal yang itu sepertinya di kampus lain tidak ada, di Udinus mungkin ada gitu ya. Karena memang saking kita benar-benar Pak Rektor itu ini sekali ya dengan organisasi. Jadi Udinus itu tidak hanya mengembangkan di akademiknya Iya. gitu ya, tapi Balance kami juga begitu ya ya, balance. Mas? Jadi kita juga dari sisi non akademiknya juga kita kembangkan melalui biro kemahasiswaan yang membidangi itu, sehingga memang harapannya nanti lulus dari Udinus itu bukan lulusan yang biasa gitu ya, karena tidak hanya membawa ilmu tentang program studi yang dia ambil, tapi juga membawa soft skill atau pengalaman yang sudah didapatkan waktu ikut organisasi. Baik. Karena memang kalau ikut organisasi itu kan tidak hanya lokal ya, siapa Wildan dan juga Yunia, tapi kita juga sering berkegiatan dengan bertemu relasi-relasi dan juga organisasi dari kampus lain, sehingga disitulah timbul yang namanya nambah relasi, terus peningkatan kemampuan berbicara dan lain sebagainya. Itu akan didapatkan, sehingga harapannya ketika nanti melamar pekerjaan itu sudah punya apa ya, kemampuan yang full gitu ya, secara akademik maupun non akademik, yaitu soft skill tadi. Baik, bukan biasa-biasa saja, tapi Luar luar biasa, biasa. Seperti gitu. Wilda dan Yunia ini Iya, yang luar ini biasa. contohnya. Ini akan bercerita Iya. dari Wildan dulu nih, ambil S2-nya di India ya? Di India, betul. Oke, boleh cerita di sana seperti apa sistem pembelajarannya, suasananya? Silakan. Ya, baik. Kebetulan waktu itu saya ke India karena memang mendapatkan beasiswa ke sana gitu ya, lolos beasiswa dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Oke. Di sana kalau misalkan bicara tentang perbedaannya, karena memang India itu kan sebetulnya jajahan dari Inggris ya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk berbahasa Inggris. Jadi kalau ditanyain Oke. Berbeda dengan Indonesia ya. betul. Kita Kalau nggak bisa bahasa Belanda ya. Dari situ juga mereka dari zaman sekolah itu sudah terbiasa untuk menyampaikan pendapat. Oke. Nah, ini mungkin yang saya tidak temui waktu saya sekolah terutama gitu ya. Dan di kampus juga saya sebetulnya nggak terlalu yang aktif-aktif banget gitu di ruang kelas. Nah, tapi waktu saya di sana, ini mahasiswa semuanya sering bertanya, sering menyampaikan pendapat, dan itu akhirnya juga menarik saya juga untuk melakukan hal yang sama, kurang lebih seperti itu kalau dari secara budaya. Baik, nanti saya akan beralih ke Yunia, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Campus Corner. Saat lagi kami akan segera kembali.